Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Engkau telah memberkati kami sejauh ini. Dan kami yakin Engkau akan terus memberkati kami dalam sepanjang hidup kami. Maka biarlah penyembahan dan pujian yang sudah kami naikkan kepadamu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu untuk setia melakukannya dalam hidup kami. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu, shalom. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kita, yaitu uang. Panitia atau penyelenggara kita sudah menetapkan tema ini, yaitu cinta akan uang. Nah, kalau kita memperhatikan cinta akan uang dibicarakan di dalam Alkitab, tentu pertama-tama kita harus membahasnya dulu. Apakah cinta akan uang itu salah? Atau apakah artinya cinta akan uang? Karena jangan-jangan kita akan juga memikirkan kepada yang lain, apakah orang Kristen masih bisa menggunakan uang? Nah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan kita akan melihat beberapa tayangan kita ini atau materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini. Ibu-ibu yang akan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya berbicara tentang uang itu adalah hal yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak mungkin lepas dari uang. Tetapi apakah kata firman Tuhan tentang ini? Cinta akan uang. Cinta akan uang itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Alkitab. Maka mari kita melihat apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat yang dimaksud. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini adalah perkataan dari Paulus kepada Timotius untuk mengingatkan supaya jangan cinta uang. Tadi sudah saya katakan, apakah mencintai uang itu adalah salah? Atau apa sebenarnya arti mencintai Tuhan itu? Kita akan melihat dari ayat yang lain, dan nanti kita akan mempertemukan kira-kira apa yang ingin dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Janganlah cinta uang, karena akar segala sesuatu adalah cinta uang. Nah, ini di dalam nats yang lain disebut dengan hamba uang. Itu Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di sini firman Tuhan ini berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi dilarang untuk menjadi hamba. Hambanya siapa? Hambanya uang. Dan Tuhan ingin berkata, kamu tidak boleh menjadi hamba siapapun termasuk uang. Kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mencoba melihat dari kata aslinya, kata hamba uang dalam bahasa Yunani itu philarguia yang berasal dari kata philagulos. Kata philagulos ini sendiri berasal dari kata sebenarnya philos, artinya sahabat atau bersahabat. Bersahabat. Dan argulos artinya uang atau perak. Dengan demikian,
Sebenarnya kata cinta uang dan hamba uang memiliki arti yang sama. Nah, mengapa menghambakan diri atau mempertuan uang dilarang? Coba kita melihat ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Tadi mencintai, sekarang memang bukan uang dipakai tetapi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari bagian-bagian nats firman Tuhan ini, maka dapat kita simpulkan seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam 1 Timotius itu, rupanya dia berkata cinta akan uang atau cinta akan uang itu menjadi akar segala kejahatan, maksudnya ialah cinta akan uang. Jadi Paulus ingin seakan-akan menyimpulkan semua dosa ini akarnya sebenarnya cinta uang. Berarti kita melihat di sini uang dalam bentuk itu nominal atau dalam bentuk fisiknya, bukan itu semata yang ingin dilambangkan uang, tetapi adalah kenikmatan dunia ini. Ya, itu yang dikatakan tadi. Jadi dikatakan di dalam kitab Ibrani itu, janganlah kamu, apa katanya? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, perhatikan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dia ingin berkata bahwa jangan ada sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Karena dalam pikiran mereka, uang dapat memenuhi semuanya. Dan uang adalah tempat berharap. Kalau ada uang, semua bisa dilakukan. Lalu di dalam nats yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa 1 Yohanes 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita lihat sekarang uang yang dimaksud itu, karena orang menganggap uanglah segala-galanya, maka dia dipertuan atau dipertuan. Jadi kita hambanya. Nah, uang lebih daripada nilai nominal itu. Rupanya Yohanes berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, makanya kita dilarang mengasihinya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari dunia. Itulah lambang daripada uang itu. Maka benarlah kepada Timotius itu dikatakan, janganlah mencintai uang, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi rupanya yang dilarang adalah apa? Mencintai atau mempertuan. Jadi uang itu menjadi tuan kita. Itu yang dilarang. Jadi kalau kita sudah membuat uang segala-galanya, itu pasti menggeser kedudukan Tuhan. Ada orang tidak begitu dapat senang kalau tidak punya uang. Bagaimana orang tidak senang padahal dia sudah punya Tuhan? Itu adalah sesuatu yang bertentangan. Jadi apa yang ingin dikatakan bahwa uang itu perlu, tapi jangan itu menjadi tuanmu. Jangan itu menjadi Tuhanmu. Itulah maksudnya. Jangan mencintai uang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 6 ayat 24, dikatakan memang uang bukan segala-galanya. Sekalipun ada orang berkata, kalau ada uang semua kita beli. Bisa kita beli kemewahan, bisa kita rekreasi, bisa kita beli apa-apa pun kalau uang. Maka Matius 6 ayat 24 sebenarnya berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Jadi benarlah, orang yang sudah membuat uang itu segala-galanya pasti menggeser kedudukan Tuhan.
Maka di sini yang disebut ini, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi rupanya uang itu sudah menjadi Tuhan, sudah menjadi Allah saingannya Tuhan. Itulah yang dilarang. Kamu tidak boleh mengabdi kepada siapa katanya? Kepada dua tuan. Kamu tidak bisa sekaligus taat kepada Allah, sekaligus taat kepada Mammon. Tidak. Karena kamu telah mempertuhan Mammon, maka pastilah kamu akan menolak Allah. Markus pasal 8 ayat 36. Uang tidaklah berdaya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi rupanya uang tidak bisa membeli nyawa. Dunia ini tidak bisa membeli nyawa, tidak bisa membeli hidup. Maka benarlah uang bukanlah segala-galanya. Mari kita perhatikan ayat ini lagi. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Perhatikan, hidup seseorang tidak tergantung kepada uang atau harta yang dimilikinya. Maka benarlah kalau kita sampai mempertuan atau mencintai uang, kita sudah salah kaprah. Salah kaprah. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bolehkah mencari uang? Boleh. Tetapi jangan uang menjadi segala-galanya. Mengukur teman adalah mengukur dengan apa yang dimilikinya, apa uangnya. Segala sesuatu relasi kita dengan orang lain, itu kita selalu hitung untung ruginya. Apa untungku datang ke persekutuan itu? Apa untungku berteman dengan dia? Apa yang dapat saya dapatkan kalau saya pergi ke sana? Semua sudah menjadi uang. Karena itulah yang diharapkan menolong dia. Itulah segala-galanya yang dapat membuat dia bahagia. Maka benar, Tuhan tersaingi oleh karena uang ini. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Banyak orang yang akhirnya menyeleweng. Banyak orang yang koruptor, menipu, dan seterusnya. Karena apa? Cinta akan uang. Uang ini diharapkan bisa membeli segala-galanya. Kebahagiaan anak-anaknya, kebahagiaan keluarganya, suksesnya masa depan anak-anaknya. Itu dia pikir karena banyaknya uang atau ketersediaannya uang bagi dia. Sekali lagi, benarlah orang yang mencintai uang atau mempertuan uang adalah orang yang sudah terjerat dan mengusir Allah dari kedudukannya. Ketidakberdayaan uang, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sekali lagi, firman Tuhan ini mengatakan bahwa sekalipun kita banyak uang, tidak dapat menyelamatkan engkau. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaranlah yang melepaskan orang dari maut. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengerti ini. Kepada anak-anak, jangan terus-menerus hanya uang yang kita tekankan kepada mereka. Ada orang-orang yang bekerja supaya hanya dapat uang banyak. Di dalam pikirannya sebenarnya, itu tadi, bahwa dengan adanya uang, maka segala-galanya bisa tersedia. Karena dia berpikir, dia dapat membeli segala-galanya dengan uang. Benarkah demikian? Tidak. Ada kata-kata yang mengatakan, kita bisa membeli tempat tidur yang mahal, spring bed yang sangat bagus. Tapi apakah kita bisa membeli nyenyaknya tidur? Ada orang bisa membeli makanan yang enak-enak. Tapi adakah bisa kita beli selera yang enak? Tidak. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita melihat sekarang. Jangan mencintai uang. Dengan anak-anak kita, mungkin kita akan sangat-sangat melarang kalau misalnya mereka berpacaran atau punya teman yang kurang ada uangnya.
Saya dengan ibu di rumah selalu menekankan kepada anak-anak bahwa hidup mereka tidak ditentukan karena uang. Kami sudah berdoa untuk pasangan hidup mereka, jangan karena uang, tapi lebih kepada apa? Kepada cintanya calon pasanganmu itu kepada Tuhan. Orang yang cinta uang, maka mereka kemungkinan sekali juga akan mengabaikan keluarga. Karena uanglah yang diharapkan bisa membahagiakan dia. Ibu-ibu, mari kita semakin sadar, kemungkinan sekali kita sudah masuk filsafat-filsafat yang dari dulu masuk dalam hati kita. Kalau ada uang, kalau kita kaya, baru kita bisa dihargai orang. Dan memang banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang masih demikian. Tapi hari ini diingatkan jangan, karena itu tidak sedikit pun akan membuat engkau bahagia. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, pada saatnya uangmu tidak akan pernah berguna. Hanya kebenaran yang akan menyelamatkan engkau dari maut. Nah, dengan demikian, orang yang tidak mencintai uang tetapi memiliki uang dan menggunakan uang itu berbeda. Maka dikatakan di sini, jadi ini Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi dia katakan bahwa di dalam mencari, di dalam mengelola, di dalam mengambil, cari untung, apa kata firman Tuhan? Hidup kita harus jujur. Itu dulu. Penghasilan kita harus dari jalan yang benar. Karena kalau kita tidak jujur dalam mamon, bagaimana Tuhan akan mempercayakan yang lain? Poin yang ingin dikatakan adalah hasil penghasilan kita harus dari cara yang benar. Yang berikutnya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Ini juga ingin mengatakan, sudah caranya benar, ya, caranya benar, cara mengambilnya, lalu dikatakan juga supaya penggunaannya juga benar. Yang pertama-tama dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini dalam bentuk persembahan, supaya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh juga saya perluas maknanya, yaitu kalau kita punya harta, biarlah kiranya harta itu, uang kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi penggunaannya pun benar. Jadi bukan untuk hal-hal yang memancing kita kepada dosa, pesta pora, dan hal-hal yang tidak benar yang lain. Kesanalah kita gunakan uang kita, kita poyak-poyakkan. Sementara ada banyak juga orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau semisalnya kita mempunyai uang, itulah alat untuk memuliakan Tuhan. Lagi dikatakan, mari kita persembahkan juga, sama seperti orang Israel membawa uang mereka, hasil penghasilan, hasil pertama dari segala penghasilan mereka persembahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya kita juga membawa uang kita untuk kerajaan Tuhan, menopang hamba-hamba Tuhan, menopang pelayanan kita. Adakah hamba-hamba Tuhan ini harus dihidupi? Iya. Kalau tidak, siapa yang meneruskan? Siapa yang melakukan itu? Karena mereka juga butuh uang. Dan kita harap hamba-hamba Tuhan tidak cinta uang. Tetapi bagaimanapun mereka butuh uang. Lalu Amsal pasal 3 ayat 9 ini, muliakan Tuhan dengan hartamu dan berikan kepada pelayanan Tuhan. Ada lagi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan kerat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Lalu dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ini seperti kita transfer. Uang kita dari bumi ini kita transfer ke sorga.
Bagaimana caranya itu? Tentu bukanlah seperti mentransfer misalnya itu di bank, bukan. Tetapi kita pindahkan dengan cara bagaimana? Kita tidak mengumpulkan hanya untuk kita, tetapi kita gunakan semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan seperti yang tadi. Dengan demikian, rupanya kita sedang mendepositokan, sedang mentransfer uang kita ke sana. Di sana ngengat dan pencuri tidak akan mengambil. Jadi kalau ibu-ibu, saudara-saudara memiliki uang, buatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagi orang-orang yang memerlukan, berilah. Jangan kamu sungkan-sungkan untuk memberi itu. Karena dengan cara demikianlah kamu mentransfernya, kamu mendepositokannya di sana nanti. Jadi bisakah uang yang kita miliki itu kita kirim, kita transfer ke sana? Bisa. Dengan cara bagaimana? Sudah dikatakan di sini, perbuat semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya di dunia ini saja engkau kumpulkan juga, transfer juga uang untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita perhatikan dari awal. Mencintai uang itu dilarang karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sudah jelas bahwa uanglah yang menjadi tuannya, harapannya, segala sesuatunya. Maka untuk itu, karena uang yang sangat penting bagi dia, tentu dengan segala cara pun dia akan tumpu supaya uang itu ada pada dia. Karena dia mengartikan uang itu maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatu. Hepengdo mengatur pertibion, katanya dulu. Lalu kalau tanpa uang, mana bisa kita melakukan sesuatu? Jadi baik itu cara mendapatkannya, kalau sudah cinta uang, pasti dia lakukan dengan segala cara. Baik itu penggunaannya, dia akan sangat kikir kepada orang lain. Karena kalau dia memberi, baik itu kepada pekerjaan Tuhan, baik kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya, dia akan berkurang uang ini, uang yang mengatur segala-galanya ini. Maka dia tidak mungkin mau memberi. Padahal firman Tuhan, berilah. Bahkan mereka ditegur ketika mereka tidak mau memberi. Dengan seorang janda yang memberi dari kekurangannya hanya 2 peser. Dan saya melihat di antara kita masih sangat sulit itu. Bagiku sendiri pun masih kurang. Bagaimana aku memberi? Memberi dari kekurangan. Itu juga adalah sesuatu. Dia tidak cinta uang. Bukan karena kita berlebih-lebih, maka bisa memberi. Dan memang Tuhan katakan, seberapa yang bisa kamu beri? Jadi jangan kita kira hanya orang yang kaya saja yang cinta uang. Yang mungkin, maksud saya ya, tidak semua orang kaya cinta uang. Yang mungkin menjadi cinta uang. Orang yang tidak punya, orang miskin pun begitu mengasihinya. Ada sesuatu yang bisa masih diberi, terus hanya dia mau fokus, mau dibantu. Dia aja yang mau dibantu, dia tidak pernah mengeluarkan apapun. Benarkah demikian? Tidak. Jadi kita harus memberi. Mental memberi, itulah anak-anak Tuhan. Maka dikatakan itu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi orang yang tidak cinta uang, dia akan memberi bahkan dari kekurangannya pun. Memang janda itu, bayangkan hanya 2 peser saja. Saya pikir-pikir itu 500 rupiah atau 1000 rupiah lah sekarang ini. Ya, itu pemberiannya. Tetapi Tuhan puji dia bukan dari nominalnya. Dia memberi dari kekurangannya. Itulah orang yang tidak mencintai uang. Dan firman Tuhan katakan, jangan takut. Bukankah di awal tadi kita sudah membaca itu, saya balik itu sebentar ya, bahwa Tuhan memberi kepada orang yang mencintai Tuhan. Jangan takut, Ibrani ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, perhatikan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Jadi orang yang tidak mencintai uang, yaitu apa itu? Dia mendapatkan uang dengan cara yang benar, menggunakan uangnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong banyak orang, tidak begitu terlalu celit dia untuk memberi. Inilah yang Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita menjadi tuannya uang, bukan jadi hambanya uang. Kita menggunakannya dengan leluasa, dengan merdeka, dengan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita mendapatkannya juga dengan merdeka, dengan tidak dituduh hati nurani. Itulah orang-orang yang menjadi tuan bagi uang, bukan uang menjadi tuannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berkata bahwa kami tidak boleh mencintai uang atau menjadi budaknya uang. Karena sesungguhnya Tuhan kami yang kami harus sembah dan andalkan bukanlah uang atau harta dunia ini, tetapi Tuhan yang hidup, yang berjanji tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami mengerti bahwa kami tidak boleh cinta uang, yang artinya kami tidak bisa mendapatkan uang dengan cara yang salah, dengan cara curang, dengan cara yang tidak benar, dan menggunakan uang kami untuk hal-hal yang benar juga, menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong pekerjaan Tuhan, menolong hamba-hamba Tuhan, dan banyak hal lagi. Gunakan uang kami ini supaya itu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dengarkanlah juga doa kami bersama, sebagaimana Yesus telah ajarkan itu kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.